Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titania dari kelas pagi A. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit sinopsis tentang karya Shakespeare yang berjudul Hamlet. Hampir semua orang, baik di Indonesia maupun luar negeri, pernah mendengar tentang William Shakespeare. Nama beliau sangat masyhur sebagai penyair dermawan asal Inggris. Bahkan, saking masyhurnya, orang Indonesia pun ikut akrab. Nah, berbicara tentang Shakespeare, maka harus menyebut salah satu karya besarnya yang berjudul Tragedi Hamlet, Pangeran Denmark. Berhubung judulnya agak panjang, maka sering disingkat sebagai Hamlet. Drama ini pertama kali dipentaskan sekitar tahun 1601. Galibnya karya besar, drama Hamlet mempunyai alur cerita yang kompleks. Namun, Shakespeare tidak berhenti sampai di situ. Alih-alih berpuas diri dengan sekedar cerita, Shakespeare membumbuinya dengan psikologi karakter yang kuat dan dialog bersajak. Hamlet dianggap sebagai salah satu drama Shakespeare yang paling hebat dan termasyhur. Oleh karena itu, cukup layak dibahas secara detail. Sinopsisnya adalah sebagai berikut. Sebagaimana tertulis dalam judulnya, kisah Hamlet berlatar di negeri Denmark, atau lebih tepatnya di kastil Elsinore. Semua tokoh di dalamnya, mengecualikan peran pembantu, berkebangsaan Denmark dan tinggal di istana. Seluruh cerita Hamlet dimulai dalam suasana muram. Syahdan Raja Hamlet senior baru saja meninggal, digantikan oleh adiknya Claudius. Menjadi tambah suram sebab kerajaan Denmark terancam. Mereka terlibat perang melawan Norwegia, adapun Norwegia sedang kuat-kuatnya, dipimpin pangeran hebat bernama Fortinbras. Pun demikian, di dalam istana hal itu terpinggirkan. Belum sebulan menjadi raja, Claudius ternyata menikahi istri almarhum, yaitu Ratu Gertrude. Sebuah rangkaian peristiwa yang aneh kalau tidak boleh dibilang mencurigakan. Almarhum sendiri mempunyai putra, tokoh utama bernama Pangeran Hamlet. Bisa ditebak, pernikahan Claudius dan Gertrude menyakiti hati Hamlet. Tidak semestinya janda raja menikah begitu cepat, apalagi dengan raja baru penggantinya. Dapat dipahami jika sejak awal Hamlet cenderung sinis. Namun, sebuah peristiwa magis akan terjadi, mengubah kesinisan itu jadi dendam yang berkobar. Penyebabnya sendiri sederhana. Hamlet bertemu hantu. Hantu itu tak lain adalah arwah ayahnya yang bergentayangan di lorong kastil. Bersama dengan sahabatnya Horatio, dia menyaksikan penampakan pucat meminta tolong. Raja telah dibunuh, tutur sang hantu. Dalam konspirasi perselingkuhan Claudius dan Gertrude, pembunuhan dilakukan lewat racun yang diteteskan ke dalam telinga. Oleh karena itu, arwah raja turun ke bumi meminta balas dendam. Permintaan itu menggugah hati Hamlet. Dia kemudian berembuk dengan Horatio bahwa dia akan membunuh Claudius. Tapi tidak sekarang. Dia harus mengulur waktu dengan berpura-pura gila agar tidak dicurigai. Dengan demikian, pembalasan dendam Hamlet dimulai. Menjadi ironis sebab dalam prosesnya akan menimbulkan huru-hara yang jauh lebih besar. Pun demikian, Hamlet tidak langsung yakin. Biarpun dia benci Claudius, pembunuhan adalah perkara yang besar. Terlebih lagi, dia adalah orang yang terdidik, tidak bisa bertindak tanpa bukti. Menyadari posisinya yang lemah, Hamlet mencoba menunggu. Sesuai rencana awal, Hamlet berpura-pura gila. Salah satunya dengan menggoda Ophelia, putri seorang pejabat istana. Perlahan tapi pasti, Hamlet berakting mabuk asmara. Rencananya pun berjalan sukses. Ayah Ophelia, yaitu Polonius, mempercayainya Hamlet sedang dimabuk cinta. Oleh karena itu wajar kelakuannya belakangan ini tampak dingin dan aneh. Adapun siasat Hamlet bukan lewat forensik atau fisik, melainkan psikologis. Dia akan jadi sutradara drama, menampilkan kisah seperti diceritakan hantu. Raja dalam drama akan diracun lewat telinga. Apabila Claudius tersindir, maka akan tampak reaksi yang khas. Dan memang siasat itu berhasil. Di saat adegan drama mencapai klimaks, Claudius mendadak bangkit dan meninggalkan ruangan. Hamlet kini penuh dengan kemenangan. Ia telah mendapatkan bukti.
dan dia pun siap untuk menghabisi Claudius. Meskipun begitu, dia tidak bisa langsung. Hamlet mendapat pesan dari ibunya Gertrude untuk berbicara empat mata. Sementara itu, Hamlet menantang Gertrude di kamar tidur. Perdebatan ibu dan anak itu tidak terelakkan. Dalam sekejap, situasi menjadi panas. Merasa dirinya terancam, Ratu berteriak minta tolong. Segera sebuah sosok berlari mendekat. Hamlet yang menyangka itu Claudius menusuknya berulang kali sambil menyumpah, "How now, a rat, dead for a ducat, dead!" Akan tetapi, ternyata sosok itu bukanlah Claudius. Hamlet baru saja membunuh Polonius. Histeris menghadapi pembunuhan, Hamlet dan Gertrude kini saling bentak, mengabaikan akal dan logika. Lalu kemudian Hamlet pergi sambil menyeret jasad Polonius. Akan tetapi, tewasnya Polonius berbuntut panjang. Mengkhawatirkan keselamatan masing-masing, Claudius dan Gertrude mengirim paksa Hamlet ke luar negeri untuk sementara, sampai situasi terkontrol. Namun, petaka terberat menimpa putri Polonius, yaitu Ophelia. Tak kuat melihat jasad sang ayah, Ophelia kini menjadi sinting, menyanyikan lagu-lagu tak senonoh di pelataran istana. Sementara itu, Hamlet dikirim naik kapal ke Inggris. Akan tetapi, memang dia licik, sehingga dapat lepas dari pengawasan. Saat melarikan diri dari kapal, Hamlet bepergian lewat Norwegia, sebelum akhirnya tiba kembali di Denmark. Secara kebetulan, dia melintas di tanah pekuburan. Akan tetapi, justru di sini dia mendengar kabar duka, bahwasanya Ophelia telah mati terseret arus sungai. Penyebab kematiannya pun tidak jelas. Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang bunuh diri, tapi ada juga yang bilang karena kecelakaan. Nah, saat berada di pemakaman ini, membuat Hamlet merenung tentang hidup dan mati. Di titik inilah terjadi sebuah adegan legendaris. Hamlet diberitahu bahwa salah satu tengkorak yang ada di situ adalah kenalannya di masa kecil. Sambil memegangi dan bermonolog, bercakap-cakap dengan pendamping setianya, Horatio, Hamlet membayangkan apakah Alexander Agung juga kini jadi tengkorak? Membusuk jugakah Alexander? Biarpun dulunya mulia, tapi kini hanya berbalut debu. Akan tetapi percakapan itu tidak lama. Menjelang penguburan Ophelia, kerabat terdekatnya menghampiri, termasuk diantaranya Laertes. Bisa ditebak, keduanya langsung berkelahi. Akan tetapi, memang tempat dan waktu tidak cocok. Lebih lagi, ada jenazah yang hendak dikubur. Hamlet dan Laertes akhirnya sepakat untuk berduel di aula istana. Bertarunglah dengan Laertes. Hamlet pun membuktikan bahwa dia ahli bermain pedang. Laertes kesulitan untuk melukainya. Hamlet yang unggul 2 ronde menentang dengan sarkastik. Namun justru hal itu menjadi kejatuhannya. Dalam sebuah pertukaran, Laertes berhasil melukai Hamlet. Namun, Pangeran Denmark itu pun tidak menyerah. Dengan teknik yang rumit, dia membuat pedang terlepas dari tangan Laertes, menangkapnya, dan lalu menggoreskan luka yang menganga. Akan tetapi nasi telah menjadi bubur. Kedua kontestan kini terkena racun maut. Tak akan sempat disembuhkan. Hanya tinggal menunggu waktu. Hamlet yang penuh dengan kemarahan berpaling pada sang raja. Akan tetapi pemandangan menyesakan menyambutnya. Ibunya, yaitu Gertrude, tengah sakaratul maut. Ternyata gelas miliknya tak sengaja tertukar dengan milik Hamlet. Menyadari waktunya singkat, Hamlet menerjang dan menikam Claudius. Akan tetapi, bukan Hamlet namanya jika merasa cukup. Lalu, apakah Claudius akhirnya menuruti Hamlet? Shakespeare tidak memberikan detailnya. Mungkin sengaja dibuat ambigu. Yang jelas, Claudius akhirnya mati. Semua sudah tuntas. Lalu Hamlet pun merasakan racun yang mulai bekerja, dan akhir hayatnya sudah dekat. Dia kemudian berbaring di pangkuan sahabatnya Horatio. Dengan nafas terakhirnya, Hamlet menitipkan kerajaan Denmark pada Fortinbras, pangeran Norwegia yang akan datang. Sudah tidak ada lagi yang akan melindungi Denmark. Keluarga kerajaan pun telah tumpas, dan termasuk di dalamnya Hamlet, sang pangeran Denmark. Pada akhirnya, semua mati. Dimulai dari perselingkuhan Claudius dan Gertrude, situasi berkembang tak terkontrol,
hingga berujung pada keruntuhan besar-besaran. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Hamlet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.